Bonus Ramadan. Kali ini pada kesempatan ini saya kedatangan narasumber yang mana kali ini kita akan membahas tentang seni musik Damarulan dari Desa Sebamban. Nah, kebetulan saya dapat lokasi KKN di Desa Sebamban. Nah, kebetulan ini merupakan proker individu dari saya sendiri. Oke, perkenalkan di sini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Winda yang merupakan kakak tingkat saya sendiri di Unmul, prodi etnomusikologi, dan beliau ini merupakan warga asli Desa Sebamban. Jadi beliau ini cukup tahu sih tentang seni musik Damarulan ini. Oke, kita langsung tanya-tanya aja nih. Pertama itu Kak, apa sih itu Damarulan tuh apa sih gitu? Seninya gimana sih biar orang-orang tuh lebih tahu aja sih. Oke. Sebenarnya kalau aku mau bilang seni musik Damarulan ya. Oke. Kalau di Desa Sebemban itu dia Sebemban bukan Sebamban. Oh, Sebemban. Jadi Sebemban. Jadi di Desa Sebemban itu ada kesenian namanya kesenian Damarulan, jadi bukan musik Damarulan. Oh. Nah, jadi kayak gitu. Salam saya guys. Jadi diralat ya. Oke. Jadi kesenian Damarulan itu merupakan kesenian drama, teater, dan musik. Drama, teater, dan musik. Ya kebetulan kesenian Damarulan itu hanya satu-satunya di Kalimantan Timur. Oke. Kalau di Banjar itu ada juga Damarulan. Di Jawa lebih ada lagi. Oh. Cuman bedanya di Desa Sebemban ini cuma memiliki 3 instrumen. 3 instrumen. 3 instrumen aja. Jadi kayak gitu. Dia Damarulan ini seni apa? Drama, teater, dan musik. Teater dan musik. Oh gitu ya. Oke. Terus saya mau nanya nih, kan kalau namanya kesenian itu kan pasti ada awal mulanya dong. Pasti ada sejarah awal mulanya dong. Mungkin Kak Winda bisa kasih tahu kita awal mulanya nih dari mana sih ini keseniannya bisa terbentuk gitu. Oke. Kalau untuk sejarah mungkin saya nggak terlalu banyak ya, karena dengan alasan narasumber sendiri, karena saya sebelumnya pernah penelitian juga. Narasumber yang ada di Desa Sebemban itu semuanya rata-rata almarhum. Oh. Nah, jadi untuk kita mengetahui sejarah yang lebih dalam lagi tentang Damarulan itu agak sulit. Ada beberapa, mungkin 1 orang yang ada yang hidup masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman keadaannya juga sudah tidak memungkinkan untuk kita mendapatkan informasi tersebut. Oh. Nah, dan orang itu itu pun tidak tinggal di Sebemban, sudah di luar dari daerah Sebemban. Udah di luar Sebemban ya. Jadi untuk sejarah sendiri Damarulan ini pertama kali nampil di Desa Jembayan. Jembayan di Kabupaten Kutai Kartanegara itu pada tahun 1958 pertama kali. 1958 Ya. guys. Nah, Amazing. itu jelas tercatat di buku catatan Damarulan. Jadi di buku catatan Damarulan itu dia jelas tertulis siapa-siapa orang yang ikut main di Damarulan, terus tuh tanggal berapa, tahun berapa, dan di mana mereka nampil itu semua jelas tercatat. Di buku kesenian Damarulan itu pun sudah tercatat di situ ceritanya yang mereka bawakan apa. Terus ada sebuah model perjanjian seperti itu, cuman saya kurang jelas, kurang tahu apakah itu perjanjian antara pemain kesenian Damarulan ataukah itu masuk bagian dari ceritanya. Itu saya kurang jelas. Mungkin seperti itu sih. Gitu ya kurang lebihnya ya. Ada perjanjian. Tapi perjanjiannya itu guys kita kurang tahu karena memang informasi ini tuh untuk mencari lebih dalamnya tuh kita susah karena seperti yang tadi Kak Winda bilang kan, kebanyakan itu tokohnya yang main di awal itu udah duluan berpulang gitu kan. Jadi cuman sisa beberapa orang aja yang kita dapat gali informasinya. Nah terus itu Kak, Damarulan ini kan ada tuh kayak seni itu kan ada yang ritual, ada yang cuman hiburan. Nah kalau Damarulan ini tuh dia fokusnya ke hiburan atau ke ritual gitu? Jadi Damarulan ini fokusnya ke hiburan. Hiburan ya? Kenapa saya bilang hiburan? Karena di dalam kesenian Damarulan itu ada membuat penonton menarik untuk menontonnya. Jadi ada
ketertarikan di dalamnya. Ketertarikan. Jadi mereka tuh modelnya kayak lelucon seperti itu. Lelucon Ada ya. lelucon. Kenapa saya bilang lelucon? Karena di situ kan modelnya kan teater, drama, Teater, dan musik drama, kan. dan musik. Jadi di situ ada Tuan Putri, istrinya kerajaan Kutai. Oh, Semua dalam ceritanya itu ya? Yang jelas kan itu kan seharusnya yang memerankan kan wanita. Yang memerankan istri tadi. Istri. Tapi semua diperankan oleh laki-laki. Oh, Nah, gitu ya? jadi bagaimana laki-laki itu berpenampilan seperti perempuan, dijilbabin, di lipstikin, di make up apa segala macam, dan laga-laganya harus seperti perempuan. Oh. Jadi itu yang bikin tertarik penonton buat penasaran, dan itu yang buat menghibur mereka. Oh, berarti pada kalau nonton tuh pasti pada ketawa-ketawa gitu Pasti. ya? Pasti udah ya. Itu yang uniknya guys. Jadi guys, dalam seni drama ini tuh dia alur ceritanya ada peran wanita dan ada juga peran lelaki, tapi semuanya itu diperankan oleh lelaki gitu, tokoh yang main. Jadi di situ pokok leluconnya. Iya. Gitu loh. Kalau untuk keunikan lainnya itu bagi saya sendiri keunikannya itu kan sebenarnya Damarulan itu kan kesenian orang Jawa ya. Damarulan itu berasal dari Banyuwangi. Itu kalau kita bertanya-tanya kok bisa dimainkan sama orang Kutai. Oh iya bener Nah, sih. Itu kok poin bisa? juga itu guys. Nah, Bener-bener. sama halnya seperti kesenian kuda lunting yang biasa kita dengar kan, Iya, banyak iya. sekali di Samarinda dan di mana-mana. Nah, jadi ada versinya, kuda lunting juga ada di Kutai. Kuda lunting ada juga. Jadi Damarulan ini versi Kutai ada, yaitu Versi Kutai. ada di Desa Sebumban itu. Dan itu satu-satunya ya di sini ya? Satu-satunya di Kalimantan Timur. Satu-satunya. Saya juga sebenarnya baru dengar gitu guys. Iya. Ini kok ada seni gitu, Damarulan. Seni apa sih ini? Oh ternyata tuh seni drama yang ada musiknya juga. Iya. Dan terus itu untuk tokoh pemainnya nih, kan tadi Kak Winda kan udah ngomong kayak ya, perannya tuh cuman laki-laki. Nah berarti saya mau nanya, apakah di situ memang diharuskan laki-laki aja atau boleh perempuan ikut serta dalam seni drama ini? Kalau dalam memainkan kesenian Damarulan sebenarnya kita semua boleh ikut. Kita semua boleh. Seharusnya memang memerankan seperti putri dan lain sebagainya itu memang seharusnya perempuan. Cuman mereka mempunyai ketertarikan lain untuk membuat kayak mana sih kesenian ini biar lebih menarik lagi. Oh, buat menarik audiens guys. Jadi ini kan gitu namanya caranya. versinya mereka. Jadi seperti saya bilang tadi, selain mereka ini memainkan kesenian orang Jawa, mereka juga mengubah bahasanya menjadi bahasa lokal. Oh. Jadi ada bahasa Jawanya juga. Bahasa Jawanya seperti ceritanya itu kan cerita tentang Rahwana ya. Cerita tentang Rahwana hingga menuju ke kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Di bagian adegan Raja Rahwana itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, untuk menggunakan pas bagian adegan kerajaan Kutai, mereka menggunakan bahasa lokal mereka sendiri. Kan kalau Tenggaro kan beda kan sama bahasanya mereka. Iya sih, Kutainya bahasanya beda ya memang. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk perempuan sebenarnya boleh, cuman orang-orang di sana juga mungkin ada yang malu, ada yang gengsi juga kan. Jadi mereka lebih ya udahlah mending kayaknya laki-laki aja deh biar lucu kayak gitu kan. Oke. Sebenarnya bisa semua kok. Awalnya sih saya pikir kayak ada standarnya gitu. Jadi nggak kayak ada. misalnya harus laki-laki, harus umurnya harus umur segini gitu. Ternyata nggak ada ya, Nggak bebas ada. aja ya. Umur kalau anak-anak pun kayak sekarang ini kan Damarulan itu dulu dia sempat jaya. Akhirnya pada tahun 2019 ke bawah itu sempat 1 tahun mengalami jarang ditampilkan Jarang seperti itu. ditampilkan. Dan sekarang udah mulai bangkit lagi, mereka nampil di mana-mana dan itu pemainnya udah banyak anak-anak. Oke. Kayak gitu. Udah pada ikut serta semua Iya, gitu ya. karena kan kita kan perlu juga generasi terusnya supaya kesenian di situ kan nggak punah lah istilahnya. Iya, kayak benar, gitu. benar, Kan benar. kasihan. Terus kapan sih kesenian ini tuh dimainkan gitu? Kayak misalnya ada waktu tertentu kah? Atau ada waktu gimana gitu maksudnya?
Kalau untuk pemainnya itu kita nggak ini ya, mereka nggak mesti harus malam, siang. Jadi mereka sesuaikan sama kebutuhan. Biasanya kan orang kan mintanya ada yang siang, cuman keseringan mereka itu nampilnya pada malam hari. Kalau untuk lokasi sendiri ya pastinya mereka menginginkan perlu lokasi yang sangat luas, karena mereka ini jumlah orangnya lumayan cukup banyak. Biasa kalau misalnya kita mereka full main itu tembus sampai 40 orang. 40 orang dalam satu kali pertunjukan itu? Iya, 40 orang. Cuman karena kita kan sekarang kan generasinya sudah banyak yang menurun ya. Ada yang saya bilang tadi ada yang gengsi lah, apa segala macam kan. Iya, karena kan pemerannya itu kan di macam-macamin. Iya benar. Jadi kan anak-anak kan banyak yang malu lah apa segala macam, tapi alhamdulillah ada aja. Jadi sekitaran itu kurang lebih 30 atau 15 orang paling sedikit lah itu. Paling sedikit ya 15-an orang. Jadi untuk lokasi perlu lokasi yang sangat luas lah. Baik, terus ini kan kan kita udah panjang lebar nih cerita tentang Damar Wulan nih kan. Terus saya mau nanya nih, ada nggak sih kayak peran pemerintah gitu untuk kelestarian seni Damar Wulan ini tersendiri gitu? Ada nggak sih? Untuk itu saya kurang tahu juga sih. Kurang tahu ya. Cuman mereka juga berharap dari pemerintah juga memandang mereka lebih luas lagi gitu. Nah, karena kan kayak saya bilang tadi kan Damar Wulan di Desa Sebumban kan sempat mengalami naik turun ya. Naik turun. Nah itu juga karena mungkin belum ada dukungan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah aja sekarang itu pemerintah udah mulai agak longgar lah sama mereka itu. Jadi makanya mereka mulai bangkit lagi dan akhirnya mulai nampil lagi. Bahkan sebenarnya kalau kita ini nggak lagi pandemi, sebenarnya ini kan mereka ada jadwal rencana itu mau nampil di luar Kalimantan. Di luar Kalimantan? Iya, saya dengar-dengar itu mereka mau nampil di Bogor katanya. Di Bogor ya? Karena berhubung ini pandemi kan, jadi kita sudah nggak tahu lagi sudah info nih. Jadi terhalang pandemi guys. Mereka juga ada kebetulan dapat ini. Diusahakan dapat jadwal event tahunan di Kukar. Itu sudah terjadwal. Alhamdulillah berarti peran pemerintah ini udah ada guys. Berarti alhamdulillahnya itu. Nah terus untuk terakhir deh saya tanya deh sama Kak Winda, pesan-pesan buat Kak Winda buat kan tadi ada Kak Winda bilang kayak pemudanya nih pada gengsi gitu-gitu kan. Nah pesan-pesan dari Kak Winda sendiri nih yang merupakan orang asli atau warga asli Sebemban kan. Sebemban. Jadi harapannya Kak Winda tuh gimana sih buat pemuda-pemudi ini nah? Ya untuk harapan saya sendiri ya, karena saya kan ibaratnya memang penduduk asli dari situ, lahirnya di sana. Karena berhubung saya tinggalnya nggak di sana, saya tinggalnya itu kan di Sangkuliran ikut orang tua kan. Sangkuliran. Sangkuliran. Jadi saya tuh bersikeras untuk membangkitkan kesenian yang ada di sana, tempat lahir saya sendiri gitu loh. Karena kan setelah saya cari-cari kan ini kan loh kesenian Damar Wulan cuma satu-satunya loh. Satu-satunya. Dan bahkan itu di desanya saya gitu loh, tempat saya lahir gitu. Nah apa salahnya juga kan kalau saya mengembangkan itu kan. Baik. Jadi untuk harapan saya sih buat generasi muda nggak usah malu lah kan, itu kan buat kebanggaan kita juga kan. Nah gitu guys, buat yang muda-mudi nih, khususnya pemuda-pemudi di Desa Sebemban nih, kalian tuh harus sadar juga kalau ini tuh bukan hal yang memalukan gitu loh. Ini tuh justru seharusnya bangga. Ya seharusnya kalian tuh bangga gitu, punya kesenian yang bisa dibanggakan gitu. Bahkan tadi kan terakhir infonya itu bakal main di luar Kalimantan gitu. Terus tuh Kak, ada nggak sih kayak kendala yang dihadapin
tokoh-tokoh pemain Damar Wulan atau warga Sebemban gitu untuk kesenian ini tuh? Ya untuk kendala sih sebenarnya banyak ya, kita pasti mengalami kendala. Apalagi kan sekarang kan lagi pandemi kan. Di luar dari pandemi itu kesenian Damar Wulan, di sini saya juga ingin menyampaikan keluh kesahnya. Keluh kesahnya Kalinda. Di sini saya juga menyampaikan keluh kesahnya seniman-seniman Damar Wulan yang ada di sana, karena mereka itu pernah menyampaikan kepada saya. Mereka itu pertama kendalanya ada di alat musik, instrumen. Kebetulan mereka itu kan menggunakan laras slendro. Laras slendro. Karena kan mereka menggunakan alat musik Jawa kan. Cuman ada satu nada yang menjadi ciri khas desa Sebemban. Jadi nadanya itu berbeda. Namanya orang dulu kan, orang yang dulu banget. Jadi kan mereka kalau dengar musik kan nggak kayak kita yang tinggi kan. Bener. Mereka cuma pakai insting. Yang penting ini cocok gitu loh. Bener. Nah jadi itu alat musik. Jadi kan sempat ada bantuan dari desa. Itu berupa instrumen kelentangan. Ya aku tahu kelentangan. Cuman itu kelentangan bahasanya orang sana loh. Kalau kita beda. Kalau kita beda. Jadi kalau mereka kelentangan, kalau kita itu bahasa musiknya saron. Saron. Kalau kita saron. Jadi kalau mereka itu kelentangan, terus ada gendang, terus ada gong. Kalau kita gong, kalau mereka agung. Ya, ada juga sih mereka bilang gong, ada juga yang bilang agung. Kalau orang-orang tua yang dulu tuh bilangnya agung. Berarti ini kayak mau ini dong, bahasanya mau terganti gitu sama generasi-generasi yang datang ini. Iya. Kalian harus pertahankan guys, namanya itu agung. Agung ya? Agung. Dan kelentangan. Tapi bukan kelentangan yang kayak biasa yang kita tahu. Kelentangan yang mereka sebut gitu loh, kelentangan gitu. Padahal sebenarnya saron. Nah, jadi itu kendalanya di situ instrumennya. Jadi kan bantuan dari mereka itu kan bahwa saronnya itu nggak cocok di mereka, karena kan mereka ada satu nada yang beda. Bener. Kalau kita pesan instrumen dari luar kan dari datangnya satu nada jelas tuh. Kalau selendro, pelok. Cuman dia kalau kita bilang selendro cuman kayak ada peloknya sedikit gitu loh. Jadi tuh bingung. Mereka tuh ada satu nada yang bikin ciri khasnya mereka sendiri gitu loh. Jadi kalau dia pakai itu tuh kayak nggak cocok gitu loh. Kalau pakai alat yang dikasih dari pemerintah itu kan. Jadi itu kendalanya di situ. Mungkin harus butuh orang yang tahu hal itu kali ya. Terus tuh juga mereka ini nggak ada yang bina. Jadi mereka tuh kemarin ngomong sama saya tuh kalau bisa mereka sih mintanya saya yang bina. Cuman kebetulan kalau saya kan mikir-mikir kan mereka ini begini. Kebetulan gaya di Damar Wulan itu kan itu ada gayanya itu tuh pas saat kita mainkan Damar Wulan itu ada gayanya. Jadi gayanya itu seperti gaya orang main silat gitu. Gitu. Nah jadi yang pas gayanya itu cuma satu orang, itu namanya siapa ya, saya lupa. Lupa saya. Jadi nanti kita selipkan aja namanya. Nah itu yang pas satu orang. Jadi dia tuh kebetulan juga sudah tua, jadi kalau misalnya dia mencontohkan kepada kita gitu agak susah kali, ngos-ngosan, namanya sudah tua kali ya. Jadi dia butuh orang yang buat bisa ngajarin mereka gayanya gitu loh. Jadi dia bilang, itu yang ngomong saya pemusiknya. Namanya Pak Kurnadi. Kebetulan dia main ini saron tadi tuh yang namanya kelentangan gitu. Dia main saron. Jadi dia bilang kalau bisa ada yang ngebina kita lah, dia bilang yang buat supaya antara gaya dan musiknya itu nyambung gitu loh. Kan ini kan banyak anak-anak kan yang diajarin seumuran kita ke bawah kan, ada juga yang udah dewasa, yang baru-baru juga itu untuk memainkan gaya itu masih ada yang bingung, masih ada yang kaku gitu kan. Jadi dia butuh orang yang bisa ngebina gitu loh. Kawinda kan nggak ini guys, sebenarnya Kawinda ini penari dia sebenarnya. Biar kalian tahu tuh, makanya dia sampai dimintain buat jadi pembina di sana tuh ya kan. Iya, tapi kan saya nggak bisa silat. Saya nggak bisa silat tapi gitu loh, itu kendalanya sih ya, kendala-kendalanya. Tapi sampai situ aja kendala-kendalanya. Yang berperan besar tuh mereka paling inginkan
ada yang membina lah. Ada yang ngebina ya, itu yang paling Itu poin. yang paling poinnya karena kan Benar-benar dibutuhkan ya. Iya, karena kan mereka juga ini supaya ada juga yang support mereka buat mendorong, ayo latihan, dia pengen begitu. Iya benar-benar. Karena kan orang-orang sana kan banyak rata-rata pekerjaannya ngebun ya, orang-orang tua dan lainnya juga anak-anak muda juga bantuin orang tuanya ngebun apa segala macam. Jadi kalau mereka yang satu sama lain untuk ngajak itu tuh kayaknya nggak mungkin karena sibuk masing-masing. Jadi harus ada butuh, misalnya kayak ada yang ngebina gitu kan, ayo ngajak kita latihan hari ini besok misalnya gitu kan. Jadi mereka tuh kayak wah semangat gitu Iya, loh. bener sih. Jadi dibutuhkan banget guys. Iya. Yang dikeluhkan tuh itu sih. Dan itu langsung ya dari pemain Damar Ulan sendiri ya yang ngomong ya. Sama Rata-rata Kawinda. tuh semuanya mintanya kalau bisa ada yang ngebina Ada lah. yang ngebina gitu guys. Jadi, Pernah juga ada yang omong-omong iming-imingnya mau ngebina, mau tau-taunya ngebina, nggak ada. Nah itu tau-taunya nggak ada. mereka kecewa lah, apa segala macam. Kasiannya. Jadi jangan janji palsu juga ya binaannya ya, gitu loh. Janji palsu nih. Jadi mudah-mudahan kedepannya seni Damar Ulan ini punya pembina Amin. yang benar-benar bagus gitu, yang bisa membuat seni Damar Ulan ini lebih maju lagi, baik lagi. Nah, baik guys, cukup segitu aja. Saya di sini akan menutup pembicaraan kita. Dan terima kasih banyak buat Kawinda sudah menyempatkan waktunya, udah mau repot-repot. Kita repotin sebenarnya guys. Ya. Terus baik, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.